Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri, NIM B1A1202298, kelas E, mata kuliah ke Bank Sentralan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya yang berjudul Kebijakan Bank Sentral pada masa resesi global. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter, dapat berupa uang beredar, uang primer, atau kredit perbankan. Kebijakan ekonomi yang menjadi sebagian integral dari kebijakan ekonomi makro yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan kegiatan ekonomi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Kebijakan moneter dan perekonomian terbuka. Keterbukaan ekonomi suatu negara turut memberikan konsekuensi pada perencanaan dan pelaksanaan kebijakan moneter. Transaksi perdagangan dan keuangan internasional yang dilakukan oleh suatu negara mempengaruhi aliran dana luar negeri, sehingga pada gilirannya turut mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Di gambar ini ditunjukkan bagaimana konsep trilema kebijakan suatu negara dihadapkan pada salah satu sisi dari segitiga pilihan kebijakan, baik pengelolaan nilai tukar, keleluasaan arus modal, dan otonomi kebijakan moneter. Selanjutnya, penentuan respon kebijakan moneter. Penetapan kebijakan dilakukan dengan merespon kondisi yang sedang terjadi, sebagaimana yang telah diperhitungkan dalam formulasi penempatan instrumen kebijakan yang telah dilakukan sebelumnya. Kedua, penetapan kebijakan dilakukan dengan lebih mendasarkan pada evaluasi dari waktu ke waktu yang memperhitungkan kondisi yang sedang berlangsung serta menganggap perkembangan dan kebijakan masa lalu sebagai sesuatu yang tidak lagi relevan. Selanjutnya, pola kebijakan, di mana pola kebijakan itu digambarkan seperti ini. Ada fase ekspansi dan kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif dilakukan untuk mendorong pemulihan ekonomi pada saat resesi. Misalnya pada saat titik B mengalami resesi, dia akan naik ke titik C. Kemudian pada fase kontraktif, kebijakan moneter kontraktif dilakukan untuk menjaga agar kondisi perekonomian tidak mengalami pemanasan atau overheating. Lalu titik C turun ke titik D. Kemudian kebijakan moneter dan siklus bisnis dapat digambarkan siklus kegiatan ekonomi tanpa intervensi kebijakan, di mana keterbukaan ekonomi suatu negara turut memberikan konsekuensi pada perencanaan dan pelaksanaan kebijakan moneter. Transaksi perdagangan dan keuangan internasional yang dilakukan oleh suatu negara mempengaruhi aliran dana luar negeri, sehingga pada gilirannya turut mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter terbagi atas dua. Yang pertama, konvensional dan non-konvensional. Yang konvensional itu ada terbagi tiga. Yang pertama, operasi pasar terbuka, berbentuk kegiatan jual beli surat-surat berharga oleh bank sentral baik di pasar primer maupun pasar sekunder melalui mekanisme lelang atau non-lelang. Yang kedua, fasilitas diskonto adalah fasilitas kredit dan atau simpanan yang diberikan oleh bank sentral kepada bank-bank dengan jaminan surat-surat berharga dan tingkat diskonto yang ditetapkan oleh bank sentral sesuai dengan arah kebijakan moneter. Yang ketiga, cadangan wajib minimum adalah
jumlah alat likuidit minimum yang wajib dipelihara oleh bank komersial, atau cadangan wajib minimum primer dan cadangan wajib minimum sekunder. Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter yang kedua, non konvensional, terbagi atas 3. Yang pertama, penyediaan likuiditas merujuk kepada upaya pelonggaran fasilitas pinjaman oleh bank sentral kepada bank komersial. Kedua, pembelian aset skala besar merujuk pada operasi pasar oleh bank sentral untuk pembelian surat utang skala besar yang bertujuan untuk mempengaruhi tingkat suku bunga dari segmen utang tertentu, baik milik pemerintah maupun milik swasta. Yang ketiga, bimbingan maju merujuk kepada upaya pengelolaan ekspektasi dari para pelaku pasar, terutama mengenai tingkat suku bunga jangka panjang. Selanjutnya, mekanisme transmisi kebijakan moneter. Ini adalah transmisi kebijakan moneter yang dimana belum ada perubahan dari Bank Indonesia. Selanjutnya, ini adalah gambar mekanisme transmisi kebijakan moneter yang sudah dirubah oleh Bank Indonesia. Selanjutnya, sasaran operasional kebijakan moneter. Yang pertama, pendekatan harga didasarkan pada hipotesis bahwa pengendalian tingkat harga secara efektif dapat mengendalikan stabilitas perekonomian, suku bunga. Pendekatan kuantitas didasarkan pada hipotesis bahwa pengendalian besaran-besaran moneter secara efektif dapat mengendalikan stabilitas perekonomian atau uang primer. Sasaran antara suku bunga besaran moneter M1, M2, dan kredit. Selanjutnya, kelembanan dalam kebijakan moneter adalah mekanisme transmisi kebijakan moneter mempunyai kelembanan waktu yang relatif panjang dan bervariansi. Menurut Friedman 1972, Bettini and Nelson 2001, dan Goodhart 2001. Sedangkan menurut Hartbat et al. 2012, setidaknya terdapat 3 jenis kelembanan waktu time lag dalam diskusi kebijakan moneter. Yang pertama, periode waktu antara sangat guncangan terjadi dan ketika pembuat kebijakan menyadari bahwa guncangan telah terjadi. Kedua, periode waktu antara ketika pembuat kebijakan sudah menyadari bahwa guncangan telah terjadi dan ketika mereka merumuskan kebijakan untuk merespon guncangan. Ketiga, periode waktu antara pelaksanaan kebijakan dan berlakunya dampak kebijakan tersebut dalam meredam guncangan. Selanjutnya, kelembanan dalam kebijakan moneter. Yang pertama, berdasarkan studi Hanfraneka dan Rusnak, terdapat 2 pola kelembanan waktu dari dampak kebijakan moneter terhadap tingkat harga, yaitu dapat digambarkan di grafik ini, mengilustrasikan perubahan tingkat harga sebagai konsekuensi dari peningkatan suku bunga kebijakan moneter sebesar 1% poin oleh bank sentral di dalam suatu perekonomian. Garis putus-putus pada grafik menunjukkan batas durasi dalam bulan hingga penurunan tingkat harga di dalam suatu perekonomian terjadi secara maksimal. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.